Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu secara virtual. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Apakah sudah masuk Zoom semua? Sepertinya sudah, Bu. Alhamdulillah jika sudah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu yang pertama, mengetahui pengertian kubus dan balok. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur kubus dan balok. Dan yang ketiga, mengetahui luas dan volume kubus dan balok. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan bahwa kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa, Bu. Baik. Nah, di sekitar kita kan kita sering melihat benda-benda dengan berbagai bentuk. Coba perhatikan benda berikut ini. Apa nama benda tersebut? Itu mainan Rubik, Bu. Ya, benar. Selanjutnya ada lagi gambar benda. Apa itu? Kotak kardus. Ya, benar. Coba satu lagi. Mainan Apa dadu. itu? Ya, benar. Ketiga benda ini yaitu rubik, kardus, dan juga dadu, yaitu adalah benda dengan bentuk seperti kubus. Materi selanjutnya adalah pengertian balok. Ada yang tahu apa itu balok? Belum tahu, Bu. Baik, sekarang Ibu juga akan menjelaskan apa itu balok. Balok adalah bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang yang ukurannya sama dan bentuk persegi panjang. Kalian harus memperhatikan hal itu. Kemudian, Ibu mempunyai gambar benda. Coba perhatikan gambar benda tersebut. Nah, apa nama benda itu? Nggak tahu. Apa itu, Bu? Itu adalah CPU komputer. Coba beri gambar benda berikutnya. Itu Apa aku itu? mesin. Benar. Lalu berikutnya, apa benda itu? Kotak korek api. Ya, benar. Nah, ketiga benda tadi seperti CPU komputer, akuarium, dan kotak korek api adalah benda dengan bentuk seperti balok. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu definisi dari kubus dan balok, nah saatnya sekarang kita mencoba untuk membuat atau mengkonstruksi atau menggambar sebuah balok dan kubus pada media kertas dengan menggunakan pensil dan penggaris. Nah, kalian pun bisa mencobanya di rumah ya. Bisa dicoba untuk membuat kubus dan balok. Nah, tetapi dalam pembuatan kubus dan balok tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, terdapat beberapa unsur-unsur dari kubus dan balok, di antaranya yaitu yang pertama, yaitu sisi. Nah, di sini kalian ada yang udah tahu apa itu arti dari sisi pada kubus dan balok? Ya, jadi sisi pada kubus dan balok itu merupakan sebuah bidang yang membatasi dari kubus dan balok tersebut. Bidang yang membatasi. Nah, kalian bisa dilihat di layar, ada gambarnya. Nah, itu bidang yang berwarna abu-abu itu merupakan
daerah yang berwarna abu-abu itu merupakan sisi dari sebuah kubus. Nah, kemudian terdapat pula unsur yang kedua yaitu rusuk. Nah, ada yang udah tahu rusuk itu apa? Ya. Nah, jadi di sini rusuk itu merupakan garis potong antara dua sisi. Nah, kan pada kubus itu terdapat beberapa sisi. Nah, pertemuan dari dua sisi tersebut membentuk garis potong yang dinamakan rusuk. Nah, kemudian bisa dilihat pada gambar garis yang berwarna merah yaitu garis AB. Nah, itu merupakan salah satu rusuk dari kubus ABCDFGH yang terdapat pada gambar. Kemudian unsur berikutnya yaitu titik sudut. Nah, jika titik sudut ini diartikan sebagai titik potong antara dua rusuk. Jadi dua rusuk yang bertemu itu dinamakan titik sudut. Nah, nanti dia akan membentuk sebuah sudut. Kemudian selain sisi, rusuk, dan titik sudut, ada juga unsur pada kubus dan balok yang dinamakan dengan diagonal bidang. Nah, ada yang udah tahu diagonal bidang itu apa? Ya, jadi diagonal bidang itu merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau dalam satu bidang. Nah, jika dilihat pada gambar, terdapat garis yang berwarna hijau dan berwarna merah muda, yaitu garis AF dan garis BE. Nah, kedua garis tersebut merupakan salah satu contoh diagonal bidang pada sebuah kubus. Begitupun dengan balok, sama saja diagonal bidangnya menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang. Seperti itu. Kemudian, unsur berikutnya yang harus kita perhatikan yaitu diagonal ruang. Nah, berbeda dengan diagonal bidang tadi, jika diagonal ruang ini merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam satu ruang. Nah, bisa dibedakan ya, bisa dilihat di gambar. Terdapat garis yang berwarna biru dan berwarna kuning, yaitu garis AG dan garis BH. Nah, itu merupakan diagonal ruang dari sebuah kubus. Kemudian, unsur berikutnya, yang terakhir, yaitu bidang diagonal. Nah, ada yang tahu bidang diagonal itu apa? Ya, jadi bidang diagonal itu tadi diagonal bidang, sekarang bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu merupakan suatu bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dari dua rusuk yang sejajar. Nah, perhatikan gambar yang ada pada layar. Terdapat sebuah daerah yang diarsir. Ada kelihatan? Nah, si daerah yang diarsir itu dinamakan sebagai bidang diagonal dari sebuah kubus. Nah, jadi setelah mengetahui keenam unsur ini, kita bisa membuatnya atau menggambarkan pada buku kalian masing-masing untuk mencoba menggambarnya. Nah, coba kita ulangi lagi apa saja unsur-unsur bangun ruang pada balok dan kubus yang sudah tadi disebutkan. Nah, semuanya ada berapa unsur? Ya, 6. Yang pertama itu sisi, kemudian yang kedua, ya rusuk, yang ketiga, titik sudut, yang keempat, diagonal bidang, kemudian diagonal ruang, dan bidang diagonal. Ya, bagus. Berarti kalian sudah bisa memahami mengenai kubus dan balok. Nah, tadi kita sudah mengetahui arti dari kubus dan balok, mengetahui unsur-unsur pada kubus dan balok. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung luas permukaan serta volume pada kubus dan balok. Nah, di sini ada beberapa cara serta rumus untuk mencari dari luas permukaan serta volume dari kubus dan balok. Yang pertama itu dari kubus. Nah, di sini untuk mencari luas permukaannya bisa kita cari dengan menggunakan rumus L
sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Nah, L ini merupakan luas, memiliki arti luas, sedangkan S itu merupakan sisi, panjang sisi atau panjang rusuknya. Nah, karena pada kubus ini sisi-sisinya memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk persegi dengan ukuran panjang rusuk yang sama, maka dituliskan dengan rumus 6S pangkat 2. Nah, bisa dilihat juga ya bahwa kubus itu sisinya ada 6. Kemudian, untuk mencari volumenya, bisa kita cari dengan menggunakan rumus V sama dengan S pangkat 3. Nah, V itu merupakan volume, dan S-nya itu sisi, panjang sisi atau panjang rusuk. Nah, kemudian berbeda dengan balok. Untuk mencari luas permukaannya, untuk balok ini, karena ukuran sisinya ada yang berbeda, maka untuk mencari luas permukaannya bisa dicari dengan rumus L sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, ditambah lebar kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi. Nah, kemudian untuk mencari volumenya, bisa kita cari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti akan diketahui panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa, serta tingginya berapa gitu. Nah, sebagai contoh, agar kalian bisa lebih memahami mengenai luas permukaan dan volume, di sini ada contoh soal. Nah, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 7 cm. Nah, hitunglah luas permukaan dan volume dari kubus tersebut. Nah, kita akan mencari luas permukaan serta volume dari kubus yang memiliki panjang rusuk 7 cm. Nah, mula-mula kita bisa menggambarkan kubusnya terlebih dahulu. Tadi sudah diperlihatkan unsur-unsurnya yang ada pada kubus dan balok. Nah, kemudian setelah diilustrasikan supaya lebih memudahkan, kita bisa langsung mencari luas permukaannya. Nah, tadi rusuknya itu 7 cm. Maka luas permukaannya tadi, rumus mencari luas permukaan kubus itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, rumusnya itu L sama dengan 6S pangkat 2. Nah, maka L sama dengan 6 dikali karena S-nya panjang rusuknya 7 cm, maka 6 dikali 7 pangkat 2. Nah, kemudian L sama dengan 6 dikali 49. Maka balok tersebut memiliki luas permukaan 294 cm persegi. Nah, setelah diketahui luas permukaannya, maka tinggal kita cari volume dari kubus tersebut. Nah, untuk volumenya, jangan tertukar dengan volume balok ya. Nah, jadi untuk volume kubus ini bisa dicari dengan rumus V sama dengan S pangkat 3. Nah, kemudian V sama dengan 7 pangkat 3, karena tadi panjang rusuknya 7 cm. Maka hasilnya kubus yang memiliki rusuk 7 cm tersebut memiliki volume sebesar 343 cm kubik. Nah, mungkin pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sekian. Sebelum ditutup, mari kita review kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi hari ini kita tadi mempelajari mengenai kubus dan balok, kemudian kita mengetahui apa itu arti dari kubus, apa arti balok, kemudian bentuk kubus itu seperti apa, bentuk balok itu seperti apa, dan unsur-unsur yang ada pada kubus dan balok, serta cara mencari luas permukaan dan volume pada kubus dan balok. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita bisa lanjutkan minggu depan. Jangan lupa untuk dipelajari lebih lanjut lagi supaya menambah pemahaman kalian semua. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.